Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi dengan saya Yunus RK, atau biasanya disebut dengan teman-teman Mas Yunus RK gitu ya. Oke, jangan lupa selalu mindsetkan sehat, kaya raya, bahagia. Karena kata-kata mindset itu adalah doa. Semakin banyak kita bilang, berbicara sehat, kaya raya, bahagia, semakin cepat terjadi. Kenapa? Karena masuk ke alam bawah sadar. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberitahu beberapa permintaan dari teman-teman ya. Bagaimanakah atau seperti apakah rumah, ya kan, atau tempat usaha yang ada energi negatifnya, atau biasanya disebut dengan ada makhluk astralnya, atau digarap atau disantet oleh kompetitor atau oleh siapa kan gitu yang nggak suka dengan kita atau bagaimana. Oke, pada kesempatan ini saya akan cerita dulu teman-teman, pengalaman. Ketika saya dulu masih menjadi paranormal, ya, kalau bahasa bahasa Jawanya adalah dukun, ya. Ketika saya masih menjadi dukun itu, saya pasien paling sering, ya kan, yang mendatangi rumah saya itu adalah selalu disuruh membersihkan rumah atau tempat usahanya. Itu paling sering, ya, paling sering. Bahkan ada yang sampai dulu saya ke Sampit gitu ya, diminta datang untuk ke Sampit untuk instansi A gitu ya. Itu saya untuk memindah tumbal gitu. Wah, luar biasa. Ini bagaimana tata caranya supaya teman-teman ini tidak kesulitan dan bisa membersihkan sendiri teman-teman. Karena kalau kita membersihkan menggunakan jasa gitu ya, jasa paranormal, ya kalau paranormalnya itu jujur kan gitu kan, kalau paranormalnya itu benar-benar baik, is oke, tidak masalah, sebenarnya sepele banget teman-teman, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Oke, saya ini cerita setiap saya mendatangi dimintai tolong untuk membersihkan tempat usaha itu ya pasti saya menggunakan cara-cara yang sangat remeh, mungkin bagi seseorang itu adalah seperti mainan gitu loh, nggak seperti paranormal yang lain pakai ubur rampe gitu ya, pakai pernak-pernik gitu dan lainnya. Enggak seperti itu. Kalau saya selalu pakai pengetahuan sains gitu ya. Oke. Apa sih ciri-ciri ya kan, ciri-ciri tempat usaha atau rumah yang ada makhluk astralnya atau energi negatifnya. Ciri-ciri yang paling ketara itu adalah satu, tempat usaha atau rumah yang energi negatif itu hawanya selalu panas teman-teman, hawanya itu kemerungsung. Jadi di rumah itu ada hal yang kecil itu mudah menjadi besar. Maksudnya apa? Suatu masalah kecil entah itu antar suami istri suami atau dengan anak atau keluarga itu mudah menjadi besar gitu loh. Itu ciri khas bahwa rumah itu energinya negatif, ada energi negatifnya, ada astralnya. Nah itu salah satunya. Yang kedua, keadaan rumah itu tidak tenang gitu, hawanya panas gitu loh. Selain kemerungsung, masalah cepat menjadi gede, itu hawanya panas, kita nggak kerasan di rumah gitu loh. Segera mencari keluar itu seperti itu. Nah, selain itu juga ciri yang paling ketara untuk toko itu biasanya itu buka teman-teman, tokonya teman-teman buka, tapi pelanggan mau membeli, mau datang, di situ tutup gitu loh, tutup, atau bahkan juga kelihatan kurang pembeli, biasanya rame, kenapa ini. Nah, tapi kejadian seperti ini teman-teman, jangan, untuk masalah toko jangan langsung disimpulkan ini digarap si A, si B, si C atau kompetitor atau orang yang nggak suka dengan kita, itu jangan. Tapi bagaimana kita evaluasi terhadap diri kita, mungkin ada salah, ini khusus yang toko ya, bukan rumah ya. Mungkin kita bisa evaluasi
ada yang salah dalam hal marketing kita, atau mungkin ada yang salah dalam kita ucapan terhadap pelanggan sehingga pelanggan itu merasa tersakiti atau kecewa dan akhirnya bercerita ke teman-teman yang lain, kan gitu kan, atau bagaimana. Nah, itu adalah ciri khasnya teman-teman. Kalau bagaimana cara menanganinya, sangat mudah teman-teman. Jadi teman-teman jangan keburu panik ya. Jangan keburu bingung. Yang harus teman-teman lakukan itu adalah yang pertama, satu, kita harus meminta maaf dulu dengan satu keluarga, itu saling memaafkan lah Kak. Ya, saling memaafkan. Karena kalau dalam satu rumah itu energinya negatif, itu menarik hawa-hawa negatif termasuk makhluk astral itu tertarik ke rumah kita sehingga rumah kita hawanya nggak enak gitu loh. Bisa jadi juga seperti itu, tapi kita jangan keburu menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dipasang kelintingan teman-teman. Kelintingan itu apa sih? Kelintingan kayak antena yang banyak itu teman-teman, nanti biar ada gambarnya dari Mas Ucup ya. Nah, itu ditaruh di setiap pintu rumah ya, akses keluar masuk ya, di situ. Supaya apa? Ketika kita keluar masuk kita tamper. Keliling loh. Itu bisa mengusir makhluk astral, itu bisa memecahkan energi negatif. Kenapa kok bisa seperti ini? Secara sainsnya, secara fisika, kita itu manusia semua yang ada di dunia ini, makhluk-makhluk itu semuanya energi teman. Nah, energi itu mempunyai frekuensi dan getaran. Nah, getaran negatif ya, makhluk astral itu kan getarannya negatif nih. Ketika mereka terkena suara frekuensi yang timbulnya dari logam, mereka itu kesakitan gitu loh. Mereka pecah gitu loh. Makanya hendaknya rumahnya teman-teman atau tokonya teman-teman atau tempat usahanya teman-teman kasih itu kelintingan itu ya. Kelintingan yang dari antena yang bisa keliling-keliling, tapi jangan dari bambu, tidak bisa karena harus dari logam. Ya, harus dari logam. Ini pernah dipraktekkan pada satu film ini. Film kalau nggak salah di Avengers Marvel kayaknya, di Spider-Man. Nah, ketika Spider-Man melawan Venom di ujung gitu kan, Venom kan sulit dikalahkan ya kan, ketika masuk ke tubuhnya orang kan, tanpa sengaja si Spider-Man ini memukul besi. Nah, memukul besi itu langsung Venom kesakitan kan. Nah, ketika kesakitan akhirnya si Spider-Man tahu tata cara untuk mengalahkan si Venom. Akhirnya mengambil besi ditaruh ya. Kalau ingat teman-teman, ingat kan, yang pernah melihat pasti ingat. Nah, akhirnya apa? Besi itu dipukul ting. Akhirnya apa? Iya, karena apa? Venom itu energinya negatif. Energi negatif kalahnya dengan frekuensi. Nah, itu seperti itu. Frekuensi yang dari logam. Kayak gitu ya, atau dari besi juga bisa. Nah, teman-teman nggak usah keburu panik, nggak perlu keburu bingung datang ke paranormal dan lain-lain bla bla bla. Enggak, pakai itu untuk apa? Membersihkan rumah kita atau tempat usaha kita. Syukur-syukur kalau tempat usaha, pelanggan atau pembeli masuk itu langsung dia bisa menampek ting, itu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengusir makhluk-makhluk astral atau energi negatif itu pakai frekuensi. Jadi sering nyalain musik-musik instrumen teman-teman. Jangan musik yang ada kata-katanya. Enggak ya, bukan musik itu, tapi musik instrumen yang dia nadanya stabil. Nah, itu juga bisa menghancurkan makhluk astral atau energi negatif. Yang ketiga, bisa pakai garam RK. Wah, kalau garam RK itu luar biasa ya, mengandung 5 unsur ya, tanah, air, angin, api, dan tanah, air, angin, api, dan langit. Nah, kenapa satu-satunya benda di dunia yang terbuatnya sama dengan manusia, raga manusia, itu cuma garam loh teman-teman. Makanya garam bisa mengusir makhluk astral, energi negatif, menenteramkan. Dibuat apa? Kalau teman-teman RK, ada yang dibuat pel 1 minggu sekali atau setiap hari, ada yang dicampur ke ke air, disemprot-semprotkan ke barang dagangannya dan lain-lain. Nah, 3 ini ya, kelintingan,
frekuensi instrumen dan garam, ya tentunya bisa garam RK juga. Kalau garam di luar itu biasanya 4 elemen saja, tapi kalau garam RK itu 5 elemen karena ada portal alkemisnya, itu bisa untuk membersihkan. Jadi itu teman-teman, jadi ini bukan suatu mitos atau mitos atau apa gitu ya, tapi ini benar-benar kejadian real. Ketika teman-teman rumahnya hawanya nggak enak, hawanya kemerungsung, mudah panas dan lain-lain, segera teman-teman nyalakan frekuensi, nyalakan musik-musik ada frekuensinya, atau setiap hari dikasih kelintingan supaya kelintingan itu, nah ini kemarin saya juga baru beli kelintingan teman-teman, bahkan kelintingannya itu logam apa namanya tembaga gitu ya, saya pasang di apa namanya di pintu depan itu. Jadi kalau ada tamu itu mereka nyampe des, otomatis kalau tamu datang energi negatifnya itu pasti langsung dia buyar ya, rusak. Apalagi kalau orang-orang itu mempunyai jimat di dompetnya, itu mesti energi negatifnya pasti di luar, nggak berani masuk gitu loh. Keren kan teman-teman? Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir, nggak usah kemerungsung kalau tempat usahanya teman-teman atau rumahnya sedang hawanya negatif atau ada makhluk astralnya. Jadi cara membersihkannya, cara mengusirnya cukup dengan kelintingan, ya kan, atau dengan garam, boleh garam RK tentunya yang komplit, dan dengan musik-musik yang berfrekuensi. Pakai doa nggak mas seperti itu? Bebas, terserah. Pakai doa is oke, nggak juga oke. Jadi frekuensi makhluk astral itu dia kalah dengan frekuensi suara yang dari logam tadi dan suara instrumen. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini informasi yang sangat bermanfaat. Silahkan di-share ke keluarga-keluarga supaya apa? Supaya tidak suudon teman-teman. Iya kalau disantet oleh tetangganya beneran, kalau saudaranya beneran yang nggak suka dengan kita, iya kalau memang digarap dengan kompetitor, kalau enggak gimana? Soalnya apa? Pembeli-pembeli kita, tamu-tamu ke rumah itu pasti energinya negatif, dan energi negatif itu pasti dia menetap tertinggal di tempat kita, terutama yang suka marah-marah, pegel mangkel di rumah itu pasti hawanya nggak enak. Caranya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih, pasti bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jangan lupa like dan share ya. Tentunya nanti informasinya ada di bawah. Oke teman-teman, tolong dimaafkan jika ada salah dan kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum.